Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujan Ramiati Limude, NIM G7011977 dari kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fase farmasetik dan juga fase farmakokinetik dari senyawa obat aspirin. Nah, sebelum masuk terlalu dalam, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu aspirin. Nah, aspirin ini merupakan salah satu jenis obat antiinflamasi non-steroid di mana mengandung asam asetil salisilat dan paling banyak digunakan oleh masyarakat. Kenapa paling banyak digunakan? Karena selain harganya yang relatif murah, aspirin ini juga mudah diperoleh. Nah, selain itu, aspirin ini mempunyai banyak kegunaan seperti sebagai pereda nyeri, pereda demam, dan juga antiinflamasi. Aspirin ini memiliki nama lain yakni asam asetil salisilat dan rumus strukturnya yaitu C9H8O4 dengan berat molekul 180,16. Kemudian aspirin ini memiliki mekanisme kerja yakni menghambat enzim siklooksigenase terutama pada siklooksigenase 1 di mana merupakan pengubah aktivitas enzimatik dari siklooksigenase 2. Nah, selain itu aspirin ini juga menghambat atau memblok tromboksan A2 dengan memblok trombosit secara irreversibel sehingga mencegah terjadinya agregasi trombosit. Nah, selanjutnya masuk pada fase farmasetik. Nah, pada fase farmasetik itu sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu fase farmasetik. Nah, pada fase farmasetik ini itu meliputi waktu hancurnya bentuk tablet atau bentuk sediaan obat, kemudian melarutnya obat sampai pelepasan zat aktifnya itu dalam cairan tubuh. Nah, pada obat aspirin ini juga mengalami fase farmasetik tersebut di mana tablet farmasetik atau obat farmasetik yang dahulunya berbentuk sediaan tablet itu pecah menjadi granul, lalu zat aktifnya terlepas sehingga zat aktifnya kemudian melarut. Kemudian pada fase farmakokinetik itu ada 4, di mana pertama ada fase absorpsi, yang kedua fase distribusi, dan yang ketiga fase metabolisme, dan yang keempat itu fase ekskresi. Nah, yang pertama pada fase absorpsi. Pada fase absorpsi ini, aspirin itu diabsorpsi dari saluran pencernaan dan segera dihidrolisis menjadi asam salisilat dengan kadar puncak plasma itu mencapai 1 sampai dengan 2 jam. Nah, selain itu untuk mempengaruhi absorpsi ini banyak faktor, di mana itu ada pertama ada tidaknya makanan di dalam lambung, yang kedua ada tingkatnya keasaman lambung, dan yang ketiga itu adanya faktor fisiologi yang lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua yakni fase distribusi. Nah, di dalam sirkulasi sebanyak 80 sampai dengan 90% salisilat itu terikat dengan protein plasma, terutama dengan albumin. Nah, pada salisilat ini didistribusikan hampir ke seluruh cairan tubuh. Selain itu, pada konsentrasi plasma yang kira-kira konsentrasinya itu kurang dari 10 mg desiliter, itu ada 90% asam salisilat. Sedangkan pada konsentrasi yang lebih dari 40 mg per desiliter, hanya 75% salisilat yang terikat dalam plasma. Selanjutnya pada fase metabolisme, aspirin ini dihidrolisis menjadi asam salisilat di dalam sistem gastrointestinal atau di dalam sistem pencernaan dan juga di sirkulasi darah dengan waktu parunya itu sekitar 15 menit. Nah, dalam bentuk asam salisilat, waktu paru dalam plasma ini menjadi 2 sampai 4,5 jam. Namun dalam dosis yang berlebihan, maka waktu parunya pun menjadi panjang. Semakin tinggi dosis aspirin yang diminum, maka waktu paru dari aspirin tersebut semakin panjang. Nah, selanjutnya itu fase ekskresi. Nah, pada fase ekskresi ini asam salisilat diekskresi melalui ginjal sebesar 5,6% sampai 35,6%, di mana terdapat korelasi positif antara pH urin dengan clearance asam salisilat, di mana terjadi peningkatan pH urin yang menyebabkan peningkatan clearance asam salisilat yang selanjutnya meningkatkan ekskresi asam salisilat melalui urin, sehingga waktu paru dari asam salisilat dapat diperpanjang oleh urin yang rendah.
dan pada fungsi ginjal yang terganggu. Itulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.